Bangsa besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan jasa pahlawannya. Pepatah ini mengingatkan bahwa sejarah memainkan peran penting dalam membentuk identitas, nilai, dan arah masa depan bangsa. Sejarah seperti apa bagi masyarakat Konoha? Semua bangsa dibangun dari sejarah. Jepang, Inggris, Tiongkok, Korea Selatan, dan Konoha dahulu adalah monarki. Mengapa hanya Jepang, negara monarki Asia yang sangat menonjol di bidang sains dan teknologi? Korea dan Jepang selalu menjadi finalis Piala Dunia sepak bola. Sedang Tiongkok, Korea, dan Konoha harus digantikan dengan bentuk negara republik. Majapahit dan Mataram adalah dua kerajaan raksasa yang berperan penting membangun peradaban Konoha. Majapahit berkuasa selama 234 tahun dan Mataram 168 tahun. Meskipun bentuk negara telah diganti menjadi republik, tetapi meninggalkan jejak warisan yang signifikan terhadap peradaban bangsa. Contoh, pembagian bulan Suro, Sapar, Mulut, dan bulan besar. Di mana bulan besar banyak orang menikah. Pada bulan besar inilah menjadi musim kawin masyarakat khususnya Jawa. Pada masa lalu istilah moralitas, korupsi, tata kelola, sains dan teknologi belum ada. Tetapi semua itu diungkapkan dalam karya sastra yang halus dalam Babat Tanah Jawi dan Babat Momana yang menunjukkan bahwa korupsi dan kerja rodi telah diperlakukan kepada masyarakat tanpa keterlibatan Belanda. Berikut indikasi korupsi dan pemberlakuan yang menekan rakyat dari catatan sejarah. 1. Majapahit akhir abad 15. Babat Tanah Jawi ditulis abad 17, tapi sering memuat cerita dari periode Majapahit dan Demak menggambarkan bagaimana pada masa akhir Majapahit, banyak adipati dan pejabat daerah yang ora manut marang ratu. Ditafsirkan bahwa banyak pejabat daerah tidak menyetor upeti atau pajak dengan benar, sebagian dipakai sendiri. Catatan Tionghoa juga menyinggung bahwa pada masa akhir Majapahit, perdagangan dan pelayaran banyak dikuasai pejabat daerah bukan pusat kerajaan, tanda kendali ekonomi kerajaan melemah. Akibatnya banyak pemberontakan dan perang. 2. Mataram Islam abad 17–18. Dalam Babat Tanah Jawi dan Serat Babat Momana, disebutkan bahwa pada masa Sultan Agung hingga Amangkurat II, banyak pejabat lokal bupati-patih menarik pajak berlebih dari rakyat untuk memperkaya diri. Amangkurat pertama tahun 1646 sampai tahun 1677 digambarkan sangat keras, tetapi juga menyalahgunakan kerja rodi untuk membangun keraton baru di Pleret, sehingga menimbulkan penderitaan rakyat. Pada masa Amangkurat kedua, persekutuan dengan VOC membuat beban pajak semakin berat, karena bupati sering memeras rakyat demi memenuhi setoran ke VOC, sekaligus mengisi kantong pribadi. Pada akhirnya Mataram terpecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta. 3. Masa Merdeka. Setelah 1945, korupsi tidak hilang, malah menemukan wajah baru. Pada era Orde Lama, korupsi terjadi di sektor perdagangan luar negeri dan birokrasi impor. Pada era Orde Baru, korupsi terlembaga dalam bentuk kronyisme, proyek-proyek besar dikuasai oleh segelintir elit dekat penguasa. Setelah reformasi, sistem hukum lebih terbuka, bahkan ada KPK, tetapi kasus tetap bermunculan, BLBI, Senturi, Hambalang, Bansos COVID-19, dan banyak lagi. Kini jumlahnya lebih besar, melibatkan triliunan rupiah. Baik Majapahit maupun Mataram, keduanya sama-sama runtuh bukan karena serangan luar semata, tetapi karena korupsi, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan dari dalam. Bangsawan sendiri juga suka memelihara selir dan gundik. Prabu Siliwangi memiliki 151 istri dan selir. Sultan Agung memiliki 4 permaisuri dan 40 selir. Maka jika disimpulkan, genetika atau DNA bangsa Konoha adalah korup, royal perempuan, dan memeras yang lemah. Persoalannya strategi seperti apa yang harus dilakukan agar bangsa Konoha lebih makmur dan sejahtera daripada bangsa Jepang, Singapura, atau Korea tanpa kehilangan jati diri. Jepang memiliki catatan sejarah yang hampir sama dengan Konoha.
Kerajaan Ryukyu tahun 1429 sampai tahun 1879 menjalin kerjasama dengan Majapahit. Kesamaannya sama-sama royal perempuan. Pada waktu Konoha dijajah Jepang, banyak perempuan Jawa yang dijadikan Jugun Yanfo atau wanita penghibur. Namun setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, diduduki oleh Amerika Serikat dan dibuat konstitusi baru 1947 yang masih berlaku sampai sekarang. Menyerap teknologi barat, tapi tetap menjaga budaya lokal. Berdasarkan pengalaman negara Jepang, Singapura, dan Korea, maka jalan yang ditempuh agar negara Konoha lebih unggul dari mereka adalah 1. Manajemen negara, leadership dan tata kelola. Setiap bangsa tidak perlu harus lebih maju secara sains dan teknologi seperti Jepang, tetapi fokus pada bagaimana caranya agar rakyat hidup sejahtera. Jalan yang ditempuh idealnya dengan cara memperbesar produksi dan investasi. Tetapi situasi yang sederhana dengan cara memperbanyak investasi. Setiap bangsa dapat menanamkan modalnya di Konoha. Di samping memperoleh pendapatan pajak juga menyerap lapangan kerja. Tidak perlu memberi tarif impor 0%. Ibaratnya orang punya rumah kos duduk manis terima gaji bulanan. 2. Setiap warga negara wajib memiliki disiplin diri dan etos kerja yang baik. Jangan pernah berpikir apa yang diberikan kepada negara, tetapi selalu berpikir apa yang dapat diberikan kepada negara. Meskipun hanya waktu, selama ini hanya diuntungkan dengan kemajuan bangsa lain dan luas geografi. Kawin sesuka hati dan beranak sebanyak-banyaknya. Ada problem tinggal transmigrasi ke Indonesia bagian timur atau menjadi TKW. Urusan selesai dan amin. 3. Fokus pendidikan dan riset teknologi. Jepang dan Tiongkok China bukan pemegang hak cipta teknologi, tetapi secara inovatif mengembangkan menjadi lebih produktif. Jepang dengan mobil dan sepeda motor. Tiongkok China dengan handphone dan gadget. Konoha bisa memilih dengan pesawat tempur super canggih buatan Nurtanio, kereta api terbang buatan Inka, atau senjata pemusnah massal buatan Pindad. 4. Negara harus memiliki visi jangka panjang dan konsisten dilakukan. Hal ini menyangkut warisan kepada generasi berikutnya. Masalah lingkungan, pemanasan global, industrialisasi, persatuan bangsa dan sebagainya. Setiap bangsa atau jalan hidup setiap orang pasti memiliki tantangan, godaan, ujian, atau kesulitan. Negara Konoha memiliki potensi yang sangat besar gagal mengatasi ujian dan godaan. Situasi bisa berubah-ubah secara tak terduga. Maka bagi kaum pinggiran dan tak berdaya lebih bijak, kuat dijalani, tidak kuat tinggal ngopi. Cari jalan sendiri-sendiri, yang penting happy.